Ada. Kemarin itu sampai bab cemburu. Ya, hadisnya berapa? 1998. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babul ghirati ilang qal. Ya. Wa bilai qala haddatsana Isa bin Muhammad al-Misri qala anbana al-Laits bin Sa'din an Abdullah bin Abi Mulaikah anil Miswar ibn Makhramah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar yaqulu inna bani Hisham ibn al-Mughirah ista'danu bi ayyunkihu ibnatahum Ali ibn Abi Talib fala adanu lahum summa la adanu lahum summa la adanu lahum illa ayurida Ali ibnu Abi Talib ayutalliqa ibnati wa yankiha ibnatahum fa innama hiya bad'atun minni yuribuni ma rabaha wa yu'dini ma adaha. Lihat baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bab cemburu. Nah, telah menceritakan kepada kami Isa bin Muhammad al-Misri berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits bin Sa'ad dari Abdullah bin Abu Mulaikah dari Al-Miswar bin Makhramah. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar, Bani Hisham ibnul Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan putri-putri mereka dengan Ali bin Abu Thalib. Namun aku tidak mengizinkan mereka. Kemudian aku tidak mengizinkan mereka. Kemudian aku tidak mengizinkan mereka sebanyak 3 kali. Kecuali jika Ali bin Abu Thalib menceraikan anakku dan menikahi putri mereka, ia Fatimah adalah darah dagingku. Orang yang melukai perasaannya berarti melukaiku, dan orang yang menyakitinya berarti telah menyakitiku. Itu Fatimah ya tak. Jadi kalau waktu dia hidup tak bisa ya tak. Itu ya sama anak namanya perasaan mau dimadu maksudnya ya. Bisa. Qala haddatsana Muhammad ibnu Yahya haddatsa Abu Yaman qala anbana Syu'aibun an Az-Zuhri qala akhbarani Ali ibn al-Husain anna al-Miswar ibn Makhram akhbarahu anna Ali ibn Abi Talib khataba bint Abi Jahl wa indahu Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma sami'at bidzalika Fatimah atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat inna qaumaka yatahaddatsuna annaka la taghdabu li banatik wa hadha Aliyun nakihan ibnata Abi Jahl. Qala al-Miswar faqama an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu hina tashahhad thumma qala amma ba'd fa inni qad ankahtu Abul 'As ibn Rabi' fahaddatsani fasadaqani wa inna Fatimah binta Muhammad bad'atan minni wa ana akrahu an tabtinuha wa innaha wallahi la tajtami'u bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bintu aduwillah inda rajulin wahidin abada. Qala fanazala Ali anil khidbah. Nah, Waqala telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, angkat telah suaranya. menceritakan kepada kami Abu Yaman berkata, telah memberitakan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Ali ibn Husain bahwa Miswar bin Makhramah mengabarkan kepadanya bahwa Ali bin Abu Thalib meminang putri Abu Jahal, padahal ia masih memiliki Fatimah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Fatimah mendengar hal itu, ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya kau mengatakan bahwa engkau tidak akan marah untuk putrimu. Sekarang Ali ingin menikahi putri Abu Jahal. Al-Miswar berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bangkit dan selesai tasyahud mengucapkan syahadat. Aku mendengar beliau bersabda, adapun setelah itu, sungguh aku telah menikahkan Abu Al-As bin Al-Rabi', lalu ia bercerita kepadaku dan membenarkan aku.
Sesungguhnya Fatimah adalah darah dagingku. Aku tidak ingin jika mereka membuat fitnah untuknya. Sesungguhnya Fatimah, demi Allah, selamanya tidak akan pernah berkumpul putri Rasulullah dengan putri musuh Allah dalam naungan seorang laki-laki. Abi Jahal maksudnya. Al-Miswar berkata, akhirnya Ali membatalkan diri untuk meminang. Coba. Dan ya tidak pengawinan jantannya. Ya, bila Rasul. Ya. Qala babul lati wahabbat nafsaha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca tu. Qala haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah haddatsana Abdatu ibn Sulaiman an Hisham bin Urwah an Abi an Aisyah annaha kanat taqulu amma tastahi al-mar'atu an tahaba nafsaha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta anzalallahu turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha'. Qalat faqultu inna rabbaka lusari'u fi hawak. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah bahwa ia berkata, tidakkah seorang wanita itu malu menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW hingga Allah menurunkan ayat, kamu boleh menaklukkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka istri-istrimu dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Aisyah berkata, aku berkata sungguh Rabbmu bersegera memenuhi keinginanmu. Nah, itu Nabi yang kita ya. Kita ada. Ya, itu Nabi ya, ada tugas besar ya. Qala haddatsana Abu Bishr Bakr bin Khalaf wa Muhammad bin Bashar qala haddatsana marhum Ibnu Abdul Aziz qala haddatsana Thabitun qala kunna julusan ma'a Anas bin Malik wa indahu ibnatun lahu faqala Anas ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'aradat nafsa alaihi faqalat ya Rasulullah hal laka fiyya hajah faqalat ibnatahu ma aqalla haya'aha faqala ya khairun minki raghibat fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'aradat nafsa alaihi. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Telah menceritakan kepada kami Abu Bishr bin Bakr bin Khalaf dan Muhammad bin Bashir, keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Mahrum bin Abdul Aziz berkata, terus telah menceritakan kepada kami Thabit berkata, aku pernah duduk bersama Anas bin Malik sementara di sisinya adalah putrinya. Anas berkata, ada seseorang wanita datang kepada Nabi SAW menawarkan dirinya kepada beliau. Ia berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau mau menerimaku? Lantas putri Anas berkata, betapa sedikitnya rasa malu yang dimiliki wanita itu. Anas berkata, bahkan ia lebih baik darimu. Ia menyukai Rasulullah SAW lalu menawarkan dirinya kepada beliau. Ada tak perempuan nawarkan dia? Nih, pinang aku ni. Rasulullah ya gitu ya. Ada orang yang menyerahkan diri kepadanya. Kalau kan gimana? Kalau cerahnya gitu, terima tak kira? Terima? Apa tergantung? Ya. Kasih tetangganya Pak, biar dia belajar baca. Qala babur rajul yashukku fi waladihi. Ini orang laki-laki ragu dengan anaknya, ya. Ya ragu dia anaknya, ya enggak anakku nih dia. Qala haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Muhammad bin Sabbah qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Az-Zuhri an Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah qala jaa rajulun min Bani Fazarah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna mar'ati waladat ghulaman aswad, anak hitam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal laka min ibil? Qala na'am.
Qala fama alwanuha? Qala humrun. Qala man fiha min awraq? Qala inna fiha lawurqa. Qala fa anna ataha dzalik? Qala asa irqun naza'aha. Qala wa hadza la'alla irqan naza'ahu wal labdul musabbah. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bab seorang laki-laki yang meragukan status anaknya. Bapak kau dari ini. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Ashabah. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dari Sa'id Al-Musayyab dari Abu Hurairah, ia berkata, seorang laki-laki dari Bani Fazarah datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, istriku telah melahirkan seorang anak laki-laki yang berkulit hitam. Ini kemudian Rasulullah SAW lalu berkata, apakah kamu punya unta? Ia menjawab, ya. Beliau bertanya lagi, apakah warnanya? Ia menjawab, merah. Beliau bertanya lagi, apakah ada juga yang berwarna abu-abu? Ia menjawab, ya. Di sana juga ada yang berwarna abu-abu. Beliau bertanya, lalu dari mana datangnya warna abu-abu itu? Ia menjawab, mungkin warisan. Beliau lantas bersabda, mungkin warna kulit anakmu itu juga dari hasil warisan. Ya, dari datuknya hitam punya. Nafas tersebut dari Ibnu Asabah ya. Bisa kadang-kadang anakku ada anakku hitam. Tapi dari datuknya ada. Ya. Biasa tuh. Nyantak ngaku dulu dah. Qala haddatsana Abu Quraib qala sana Abadatu bin Qulaib al-Laythi Abu Ghassan an Juwairiyah ibni Asma an Nafi' an Ibn Umar anna rajulan min ahli al-badiyati atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna imra'ati waladat ala firashi ghulaman aswad wa inna ahlu baitin lam yakun fina aswad qat. Kami putih semua, dia tadi hitam mana? Apa hitam keluar? Qala hal laka min ibil? Qala na'am. Qala pam alwanuha? Qala humr. Qala hal fiha aswad? Qala la. Qala fiha awraqun? Qala na'am. Qala fa anna kana dhalik? Qala asa ayyakun nazahu irqun? Qala fa la'alla ibnaka hada nazahu irqun. Jadi ini ya. Baca. Telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ubadah bin Qulaib Al-Laythi. Itu bahasa Ugi Al-Laythi. Itu bahasa Ugi itu Al-Laythi. Ya ada Uginya nih. Ya, ada Ugi itu Abu Bakar dari Juwairiyah bin Asman dari Nafi' dari Ibnu Umar. Seorang laki-laki yang tinggal di daerah padang pasir datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Rasulullah, di atas ranjangku istriku melahirkan seorang anak laki-laki yang berkulit hitam. Sedangkan penghuni rumah kami tidak ada yang hitam. Beliau bertanya apakah kamu mempunyai unta? Ia menjawab, ya. Beliau bertanya lagi, apa warnanya? Ia menjawab, merah. Beliau bertanya, apakah ada yang warna hitam? Ia menjawab, tidak. Beliau bertanya, apakah ada yang berwarna keabu-abuan? Ia menjawab, ya. Beliau bertanya, dari mana bisa seperti itu? Ia menjawab, mungkin itu karena warisan. Beliau bersabda, mungkin warna kulit anakmu ini juga dari hasil warisan. Tapi kalau sekarang curiga orang ya, bapak putih, mak putih, anak hitam. Ya aduh kata kawan. Anak tetangga mungkin dari Buton. Kasih tetangganya itu. Qala babul waril firashi walil ahil hajara ya al hajar ya
Ain ya. Ain ya. Qala haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah az-Zuhri an Urwah an Aisyah qalat inna ibnata Zam'ah wa Sa'dan ikhtasama ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi bani amati Zam'ah. Faqala Sa'dan ya Rasulullah awsani akhi idza qadimtu Makkah an anzura ila ibni amati Zam'ah faqbidahu wa qala Abdu ibn Zam'ah akhi wa ibnu amati abi ulida ala firashi abi para an-nabi sallallahu alaihi wasallam syabahahu bi Utbah faqala huwa laka ya Abdu ibn Zam'ah al-waladu lil firashi wahtajibi anhu ya Saudah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bab anak itu hak pemilik kasur. Hak pemilik kasur. Kata kasur. Ya. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, Abdu bin Zam'ah dan Sa'ad datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berselisih tentang status anak dari budak wanita Zam'ah. Sa'ad berkata, wahai Rasulullah, saudaraku memberiku wasiat jika aku tiba di Makkah, aku disuruh untuk melihat anak dari budak wanita Zam'ah. Maka aku pun menjemputnya. Dan Abdul bin Zam'ah berkata, saudaraku dan anak dari budak wanita milik bapakku lahir dari benih bapakku. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa ia mirip dengan Utsbah, saudara Sa'ad. Beliau lalu bersabda, dia milikmu, wahai Abdul bin Zam'ah. Anak itu bagi pemilik kasur laki-laki. Maka berhijablah darinya, wahai Saudah. Kalau kita bahaya tuh ya, kalau Rasul masih ada. Dia mandang lain, kalau kita bilang, wajahnya lain nih, wajah tetangga tuh. Juga tuh. Apa? Ada yang tanya tuh? Bingung lambat tuh, nganu tetangga tuh. Ya. Qala haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Ubaidillah ibn Abi Yazid an Abi an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bil waladi lil firashi. Nah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ubaidullah bin Abu Yazid dari bapaknya dari Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan bahwa anak adalah milik orang yang mempunyai kasur suami. Itu punya suaminya kasur bisa orang lain situ itulah. Ada. Simuan dia. Qala haddatsana Hisham ibn Ammar haddatsana Sufyan bin Uyainah az-Zuhri an Sa'id ibn Musayyab an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-waladu lil firashi walil ahiri al-hajaru. Nah, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Ammar, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri, dari Sa'id ibnu Musayyab, dari Abu Hurairah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemilik kasur berhak atas kepemilikan anak, sedangkan bagi pezina berhak atas hukuman rajam. Kalau pezina itu rajam dapat dia. Jadi kalau perempuan tidak bisa nolak, itu anak memang dia di perut dia ya dah. Tapi laki-laki bisa menolak. Qala haddatsana Hisham bin Ammar haddatsana Ismail bin Ayyash. Qala sana Surahbil ibn Muslim. Qala sami'tu Aba Umamah al-Bahili yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-waladu lil firashi wal al-ahiri al-hajaru. Akhir itu penzina ya. Nah, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Ammar, ia berkata telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ayyash berkata telah menceritakan kepada kami Surahbil bin Muslim,
Ia berkata, aku mendengar Abu Umamah Al-Bahili berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemilik kasur berhak atas kepemilikan anak, sedangkan bagi berzina berhak atas hukuman rajam. Akhir itu al-hajar itu batu. Jadi orang penzina itu daripada batu. Nah, cah. Qala babu zawjaini yuslimu ahaduhuma qabla al-akhar. Qala haddatsana Ahmad bin Abdah haddatsana Habs bin Jumai'in haddatsana Simakun an Ikrimata an Ibn Abbas anna mar'atan ja'at ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa aslamat fatazawwajaha rajulun faqala faja'a zawjuha al-awwal faqala ya Rasulullah inni qad kuntu aslamtu ma'aha wa alimat bi islami faqala fantaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zawjiha al-akhar wa raddaha ila zawjiha al-awwal. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Bab sepasang suami istri. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdah berkata, telah menceritakan kepada kami Habs bin Juma'il berkata, telah menceritakan kepada kami Simak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata, seorang wanita datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk Islam. Lalu ia dinikahi oleh seorang lelaki. Ibnu Abbas berkata, kemudian suaminya yang pertama datang dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah masuk Islam bersamanya dan ia juga telah mengetahui keislamanku. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melepaskannya dari suami yang terakhir dan mengembalikan kepada suami yang pertama. Tuh kawin, bini orang dikawin, masa balikkan dulu, ya, kain mukbang bukan, ya, itu beli, ya, Qala haddatsana Abu Bakar ibn Khallad wa Yahya ibn Hakim. Qala haddatsana Yazid ibn Harun qala anbana Muhammad bin Ishaq an Daud ibn Husain an Ikrimah an Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radda ibnatahu ala Abil As ibn Rabi' ba'da sanataini bi nikahil awwali. Jauhnya. Nah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Khalad dan Yahya bin Hakim, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah memerintahkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Daud bin Al-Husayn dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan putrinya kepada Abul As bin Ar-Rabi' setelah 2 tahun dari pernikahannya yang pertama. Coba 2 tahun dari kawin orang balikkan bahasa bini orang, ya, tadi duduk selama itu. Allah, payah betul ya. Ada tuh, ada yang tanya tuh. Pening ya. Qala haddatsana Abu Quraib haddatsana Abu Muawiyah an Hajjaj an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radda ibnatahu Zainab ala Abil As ibn Rabi' binikahin jadid. Na'am. Telah menceritakan kepada kami Abu Quraib berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Hajjaj dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan putrinya Zainab kepada Abul As bin Ar-Rabi' dengan pernikahan yang baru. Coba depan kita malah kejadian gitu ya, bini orang kasih tetangganya nih, nyambung enggak? Ya, tarik aja. Qala babul ghail. Apa nih ghail tu? Macam mana baca itu? Ghail tu apa tu? Mensetubuhi istri saat masih dalam masa-masa menyusui anak. Mensetubuhi istri saat masih dalam masa-masa menyusui anak. Ya, menyetubuhi lah ya. Ini siapa tu? Ya, ini sedang nyusui. Orang ngentot je ada. Itu bahasanya ada lebih bahaya. Itu. Si
sini nenen, di situ kerja ada ya. Nah, tuh. Jantan gitu tuh. Ya, 262 tuh. Ya. Al-ghail. Baik. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي عن عروة عن عائشة عن جذامة بنت وهب الأسدية أن قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد أردت أن أنهى عن الغيال فإذا فارس والروم يغيلون فلا يقتلون أولادهم وسمعته يقول وسئل عن العزل فقال هو الوعد الخفي. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Bab al-ghail, menyetubuhi istri saat masih dalam masa-masa menyusui anak. Tuh. Dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Yahya bin Ishaq, dari Yahya bin Ayyub, dari Muhammad bin Abdurrahman, dari Naufal al-Quraisy, dari Urwah, dari Aisyah, dari Judamah binti Wahab al-Asadiyah. Nah. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku ingin melarang riyal, tetapi ternyata kaum Persia dan Romawi melakukannya, dan tidak sampai membunuh anak mereka. Aku juga mendengar beliau bersabda dan ditanya tentang azl. Azl itu apa nih, coba bahasanya? Ada. Baca. Ayo baca. Menarik kemaluan laki-laki dari kemaluan perempuan ketika ingin mengeluarkan air mani. Tuh, copot tuh. Ya, keluarkan di luar, cocoknya. Pasti nak keluar, ditarik itu atau azl namanya. Sedang enak-enaknya keluar tuh. Itu nantinya bisa cerai sama bini tuh. Ya tak? Itu al-azl. Ya. Pas mau keluar, tuh malang-malang mata ditarik, keluarkan di luar. Dengar tak tuh? Itu yang belakang tuh. Tahu dia. Baca. Beliau menjawab, perbuatan tersebut adalah sama dengan mengubur anak hidup-hidup secara tersembunyi. Itu sama bunuh anak sembunyinya enggak. Itu kan bakal jadi. Jadi kalau keluarkan diam-diam, ya, sana ya. Itu bini dewe, ya, tentang itu ya. Nah, ada yang tanya tuh. Ada yang tanya tuh. Nah, belakang tadi yang tanya. Saya belum masalah. Nah, ngeluarkan di luar juga. Tadi itu ngapa? Kalau yang dikeluarkan itu juga salah satu program KB itu salah satu programnya gitu yang di luar tadi sistem kalender apa itu kan termasuk itu. Tapi itu dilarang berarti kan gitu. Ya, nah, ya. KB itu pakai sistem itu juga, itu ada sistem kalender gitu. Ya, tapi dia kan pakai gelembungan kan ada kan? Ya, pakai tiup-tiup tuh ya. Apa namanya? Kau tiup kemarin tuh. Tapi kok anunya malah dilarang gitu. Iyalah, contoh kalau Allah nak jadi istrinya sendiri gitu kan. Kalau Allah nak ya kalau Allah nak jadikan jadi sebetulnya dosa. Kenapa tuh mengganggu perempuan? Yang begitu pas cabut tuh enak-enaknya nanti bisa cerai itu. Ya, itu bisa keharmonisan rumah tangga masalah. Itu sedang waktu nikmat-nikmatnya itu ya, kalau cabut keluarkan di luar. Ngapa? Supaya jangan jadi macam wajah dia. Enggak. Ya, tuh. Maka disebut inna masalah Isa indallahi kama matsali Adam, kata Allah khalaqa min turab tsumma khalaqa Isa. Allah menciptakan sama Adam juga, kalau bilang jadi ya jadi. Ya, itu saja ya. Jelas? Sekarang budak-budak nak merayon nih, beli kondom ya tak? Coba itu. Ya, tuh. Ditiup jadi gelembung ya tak? Ya. Di hotel banyak gitu tuh, tengok dalam laci itu simpanan. Ngapa menong? Ya. Naam, qala haddatsana Hisham bin Muammar haddatsana Yahya bin Hamzah an Amr ibn Muhajir annahu sami'a Abahu al-Muhajir ibn Abi Muslim yuhadditsu an Asma binti Yazid ibn Sakan wa kanat maulatahu anna sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala taqtul auladakum sirran. Itu membunuh, ya, kocok-kocok itu membunuh apa? Anak secara diam-diam juga. Ya. Buang tak jadi lipas. Ya.
Fawalladhi nafsi biyadih innal ghaila la yudrikul faris ala dhahri farasihi hatta yasra'ahu. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Hisham bin Ammar, dari Yahya bin Hamzah, dari Amr bin Hajir, dari Muhajir bin Abu Muslim, dari Asma binti Yazid bin Sakan, dan ia adalah maula perempuannya. Ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian membunuh anak kalian secara diam-diam. Demi Allah, menggauli istri ketika ia sedang menyusui sama seperti seorang menunggang kuda, menaiki punggung kudanya dan membuatnya terjatuh. Dia nyusu sini, awak nyusu juga lain kasihan dia. Ya, bunuh ya. Tak payahlah jantan namanya dah tahanan dia. Kenapa? Ada yang mau tanya lagi tu? Apa?